Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada materi kita di peluang, kita sudah berada di part 8. Jadi di part 7 kita juga sudah mempelajari peluang kejadian majemuk. Ada 2 poin, yaitu kejadian saling lepas dan yang kedua tidak saling lepas. Nah, di part 8 ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi tentu kita akan masuk di poin ketiga, yaitu peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian tidak saling bebas, atau yang biasa diistilahkan kejadian bersyarat. Nah, tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Nah, dalam hal ini tadi yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Baik, kita di submateri yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Nah, untuk memahami pengertian kejadian saling bebas, mari kita cermati beberapa ilustrasi berikut ini. Seperti dalam pengambilan kartu remi atau kartu bridge, peluang kita mendapatkan kartu as pada pengambilan pertama adalah, tentu karena kartu as ada 4, jumlah bridge itu ada 52, berarti peluangnya adalah 4/52. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1/13. Nah, berapa peluang kita mendapatkan as lagi pada pengambilan berikutnya? Nah, tergantung apakah kita pengambilan kartu yang kita ambil pada pengambilan pertama atau tidak. Jadi tergantung ya apakah kita mengembalikan atau tidak. Nah, kalau kita kembalikan, maka peluang pengambilan kartu kedua adalah saling bebas dari pengambilan pertama. Yaitu dengan kartu lain tetap 4/52. Tetapi jika seandainya pada pengambilan pertama tidak dikembalikan, maka peluang kita mendapatkan kartu as pada pengambilan kedua itu tergantung pada hasil pengambilan yang pertama. Nah, hal ini dikatakan kedua kejadian tidak saling bebas. Nah, kalau pada pengambilan pertama ternyata mendapatkan kartu as, maka pada peluang mendapatkan as lagi pada pengambilan kedua, karena tidak pengembalian berarti kartu asnya tersisa 3 ya. Dan kartunya semua itu secara keseluruhan adalah 51. Berarti peluang kedua tadi ini adalah 3/51. Nah, tentu kartu as tinggal tersisa 3 lembar dari kartu yang tertinggal dari yaitu 51 lembar. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B atau sebaliknya. Nah, seperti yang ilustrasi tadi yang diberikan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan diagram berikut ini. Jadi yang terlihat di layar, ruang sampelnya, anggota ruang sampelnya ini, jadi saya misalkan saja bulatan kecil ini ada berapa? Ada 10 ya. Nah, dari diagram ini hal ini menunjukkan bahwa NS-nya adalah 10. Nah, seandainya terdapat kejadian A, nah seperti yang kotak biru ini, kita anggap ini adalah kejadian A, berapa anggotanya? Ada 4, berarti peluang A itu adalah 4/10. Nah, ini sama dengan 2/5. Nah, selanjutnya terdapat lagi kejadian, yaitu kejadian B, ya, yang saya beri kotak merah ini. Nah, jika kita perhatikan ada berapa dalam kotak merah? Ada 5. Ya, jadi peluang kejadian B, yaitu 5/10 itu sama dengan 1/2. Nah, berapa anggota yang beririsan yang sama, yaitu kejadian A dan B? Nah, terlihat di layar, nah itu ya, ada 2 ya, sehingga peluang A irisan B sama dengan 2/10. Nah, dalam hal ini tentu juga nanti bisa kita tunjukkan bahwa peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi kalau kita buktikan peluang A tadi 2/5 peluang B
1/2 berarti 2/5 dikali 1/2 itu 2/10. Nah, sama dengan diagram kita yang ada ini. Sehingga bisa kita tuliskan rumus untuk kejadian saling bebas adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Baik, kita langsung saja ke contoh. 2 dadu dilambungkan sekali bersamaan. Jika A, kejadian muncul mata dadu pertama angka 3, dan B muncul mata dadu kedua, yaitu angka 5, tunjukkan kejadian atau keadaan A dan B saling bebas. Nah, baik, karena ada 2 dadu, jadi untuk lebih jelasnya kita buat tabelnya ya. Jadi kita misalkan yang di sebelah kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah dadu pertama. Dan yang di bol warna biru adalah dadu kedua. Jadi kejadian A, muncul mata dadu pertama angka 3. Nah, kita isi dulu yang ada di tabel ini. Yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jika diisi terus-menerus, maka kita peroleh, seperti yang terlihat di layar. Jadi banyak anggota pada ruang sampel ini adalah NS sama dengan 36. Nah, baik, kita mulai dari keterangan soal bahwa A kejadian muncul mata dadu pertama angka 3. Berarti angka pertamanya 3. Nah, kalau kita perhatikan yang memenuhi adalah ini ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, inilah anggota dari kejadian A. Nah, kalau kita perhatikan tentu banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ya NA-nya. Nah, berikutnya dan B muncul mata dadu kedua angka 5. Jadi pada mata dadu kedua, itu angka 5 ya. Nah, tentu yang dimaksud ini. Yang ke bawah ini yaitu 15, 25, 35, 45, 55, 65. Nah, ada berapa banyak anggota kejadian B? Ya, tentu ada 6 juga. Dan berikutnya, ini ya, dari hasil tadi pada tabel bisa kita tuliskan bahwa dadu pertama tadi, selanjutnya dadu kedua. Jadi A itu anggotanya 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, NA-nya adalah 6. Nah, untuk peluang A-nya berapa? Ya, tentu 6/36 karena NS-nya sama dengan 36. Jadi jika disederhanakan itu sama dengan 1/6. Baik, kita masuk di kejadian B. Ya, anggotanya adalah, ya ini ya, ada nampak di tabel 15, 25, 35, 45, 55, 65. Nah, banyak anggota kejadian B juga ada 6. Sehingga peluang kejadian B yaitu sama ya, 6/36 sama dengan 1/6. Nah, karena di soal disebutkan bahwa tunjukkan kejadian A dan B itu saling bebas. Nah, tentu rumus untuk peluang kejadian saling bebas adalah ya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, kita tinggal substitusi PA tadi berapa? 1/6. Selanjutnya PB 1/6. Berarti 1/6 dikali 1/6 itu sama dengan 1/36. Nah, dalam tabel bisa kita lihat juga PA irisan B yang beririsan yang sama itu ini ya. Nah, ini yang saya bol warna kuning. Saya kira jelas contoh ini. Berikutnya kita masuk di submateri yang keempat yaitu peluang kejadian bersyarat. Nah, seperti apa peluang kejadian bersyarat? Jadi, jika dua kejadian A dan B disebut tidak saling bebas atau bersyarat, maka kedua kejadian itu disebut dua kejadian bersyarat. Maksudnya, terjadi atau tidaknya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Nah, saya kira seperti di ilustrasi tadi, di awal sudah kita jelaskan sedikit. Nah, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, PA irisan B sama dengan PA dikali, nah ini apa? Kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Sehingga bisa dituliskan peluang B terjadi dengan syarat
kejadian A terjadi lebih dahulu itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Nah, bisa juga disebutkan ini tadi peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu. Dan yang kedua, bisa kita tuliskan PA irisan B sama dengan PB dikali P kejadian A terjadi lebih dahulu dengan syarat B terjadi lebih dahulu. Jadi peluang A terjadi karena kejadian B terjadi lebih dahulu, gitu ya. Nah, selanjutnya bisa dituliskan juga dalam seperti rumus yang diberikan ini. P A terjadi karena syaratnya ya kejadian B terjadi lebih dahulu. Itu sama dengan PA irisan B dibagi PB. Nah, ini tadi peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu. Nah, contoh untuk peluang kejadian bersyarat bisa kita lihat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola hijau. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut masing-masing 1 bola tanpa pengembalian. Berapa peluang mendapatkan keduanya bola hijau? Nah, yang perlu kita perhatikan NS-nya. Banyak anggota ruang sampel, ya ada 5 merah, 3 bola hijau, berarti NS-nya adalah 8. Nah, sehingga pengambilan pertama, tentu A kejadian pengambilan 1 bola hijau. Nah, karena 1 bola hijau berarti bisa kita tuliskan peluangnya yaitu 3/8. Jadi bola hijau tadi secara keseluruhan ada 3. Kemudian jumlah seluruh bola, banyak seluruh bola yaitu 8. Sehingga kita tuliskan 3/8. Nah, untuk pengambilan kedua, karena tidak pengembalian, tanpa pengembalian, jadi jumlah bola tinggal 7 ya. Kan di awal tadi jumlahnya 8, karena sudah diambil 1, diberikan keterangan tanpa pengembalian, berarti bolanya tersisa 7. Sehingga bola warna hijau juga tersisa 2. Jadi tadi di awal itu 3, karena sudah terambil 1, berarti tersisa 2. Sehingga bisa kita tuliskan B pengambilan kedua maka sudah tidak bebas dan terpengaruh oleh A. Nah, inilah yang dimaksud kejadian bersyarat. Nah, jadi B terjadi dengan syarat A terjadi lebih dahulu. Sehingga bisa kita tuliskan, ini peluang B terjadi dengan syarat A terjadi lebih dahulu. Sama dengan PA irisan B dibagi PA. Kita peroleh yaitu 2/7. Sehingga peluang A irisan B sama dengan PA dikali yang di atas tadi ini, jadi kejadian B terjadi dengan syarat A terjadi lebih dahulu. Nah, kita peroleh 3/8 dikali 2/7 itu sama dengan 6/56. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peluang mendapatkan keduanya bola hijau adalah 6/5. Berikutnya kita masuk beberapa contoh soal, yaitu tentukan kejadian A dan B bebas atau tidak bebas dari kejadian berikut. Baik, yang pertama, PA sama dengan 1/2, PB sama dengan 1/3, PA irisan B sama dengan 1/5. Nah, apakah ini bebas atau tidak bebas? Nah, yang kedua, PA sama dengan 0,1, PB sama dengan 0,4, PA irisan B sama dengan 0,04. Baik, kita langsung selesaikan nomor yang pertama. Jadi PA sama dengan 1/2, PB sama dengan 1/3, PA irisan B sama dengan 1/5. Nah, berdasarkan rumus tadi, PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. Nah, kita substitusi saja ini, apakah sama hasilnya? Sama dengan PA irisan B setelah kita kalikan PA dikali PB. Nah, diperoleh PA irisan B tadi 1/5 sama dengan PA peluang A itu 1/2 dikali 1/3. Nah, hasilnya adalah 1/5, sementara PA dikali PB adalah 1/6. Nah, ini tidak sama dengan. Nah, jika tidak sama dengan, itu disebut kejadian tidak bebas.
Berikutnya di contoh kedua tadi, itu PA sama dengan 0,1, PB sama dengan 0,4, PA irisan B sama dengan 0,04. Nah, berdasarkan rumus kita bisa buktikan lagi, PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, PA tadi adalah 0,1, PB adalah 0,4. Nah, diperkalikan ternyata hasilnya sama dengan ya. Berarti jika demikian ini disebut kejadian bebas. Berikutnya di contoh ketiga bisa kita lihat, pada sebuah kotak yang berisi 6 manik-manik merah dan 5 manik-manik biru. Diambil secara berurutan 2 manik-manik tanpa pengembalian. Dengan pengambilan satu persatu, tentukan peluang bahwa manik-manik yang terambil adalah biru semua. Nah, silakan diperhatikan yang ketiga ini. Jadi dalam kotak itu ada 6 manik-manik merah dan 5 manik-manik biru. Nah, pengambilan secara berurutan 2 manik-manik tanpa pengembalian. Nah, berikutnya dengan pengambilan satu persatu. Yang ditanyakan peluang bahwa manik-manik yang terambil adalah biru semua. Nah, jika kita perhatikan soal yang ketiga ini kurang lebih sama dengan yang contoh tadi ya. Ada bola, pengambilan bola. Nah, seperti apa penyelesaiannya ini? Nah, yang pertama kita siapkan dulu kotaknya. Jadi yang pertama itu manik-manik biru ada berapa? Ada 5, selanjutnya manik-manik merah ada 6. Nah, ini kita anggap kejadian pertama. Nah, berikutnya A, kejadian yang terambil biru. Jadi manik-manik biru ya. Nah, ada berapa? Tentu banyaknya adalah 5. Nah, jumlah keseluruhan ini NS-nya adalah 11, sehingga peluangnya adalah 5/11. Gitu ya. Dan berikutnya kita pada pengambilan kedua atau kejadian kedua, karena sudah terambil tanpa pengembalian, manik-manik biru itu sisa 4 dan manik-manik merah tetap 6 ya. Jadi ini kita anggap kejadian kedua. Nah, kita misalkan B adalah kejadian yang terambil biru. Nah, tentu PB-nya, peluang kejadian birunya adalah 4/10. Jadi manik-manik biru ini tersisa 4 sehingga jumlah keseluruhan 6 tambah 4 adalah 10. Nah, peluang kejadian B sama dengan 4/10. Nah, berdasarkan rumus, kita peroleh PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. Nah, PA-nya tadi adalah 5/11 dikali 4/10. Diperoleh 5 kali 4, 20, 11 dikali 10, 110. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga menjadi 2/11. Ya, begitu ya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peluang yang terambil manik-manik biru semua adalah 20/11 atau 20/110 atau 2/11. Nah, demikian pembelajaran kita terkait peluang kejadian majemuk, dan di part 8 ini yaitu peluang kejadian saling bebas, dan yang submateri keempat yaitu peluang kejadian bersyarat. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.